Jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan. Karena warga desa jarang makan ayam. Ya, setelah ada MBG baru makan ayam. Kata siapa, Menteri? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang desa kita tidak bisa makan ayam, ha? Siapa? Data dari mana kau? Pernah kau lihat warga desa mana yang jarang makan ayam? Baru setelah ada MBG, kok bilang kami bisa makan ayam? Hei, MBG itu kebanyakan dikorupsi maklean. Lu gak lihat tuh junjunan lo, si Leneng, yang dia bilang makan sapi, masak sapi 1 ekor per hari, ternyata sapinya ada di Royco. Jangan sekate-kate lu, mentang-mentang lu duduk di kursi menteri. Menteri Desa sebut masyarakat yang tinggal di desa jarang makan telur dan ayam. Dengan adanya MBG mereka mendapatkan asupan gizi. Sik, Pak, jenengane endok iki bukan barang mewah sing susah didapat. Nak ayam jenengane wong desa kuwi lho ngingu ayam dede nak pengen tinggal mbeleh. Kowe ngerti ora sego berkatan, Pak? Sego berkatan ki didapat dengan cara mengaminkan tanpa menggunakan dana APBN. Kuwi isine pepak, Pak. Endok, ayam, tahu, tempe, serondeng, peyek, kerupuk sak segone. Kuwi kadang ora kepangan-pangan, Pak, jeneng urip nang desa iki. Apa meneh mung endok kuwi lho panganan kepepet, Pak. Nak nang omah ra duwe janganan, lha kuwi agek dituku. Aja peh mentengke wetengmu dhewe, terus masyarakat sing urip nang desa ngono ki mbok nggih alasan. Ki suarane wong desa lho, Pak, iki, Pak. Bapak dapat kabar dari mana itu, Pak? Siapa yang ngasih tahu Bapak kalau rakyat desa tuh jarang makan telur sama ayam? Hah? Siapa yang ngasih tahu Bapak itu? Itu ngasih tahu Bapak itu orangnya sebelum ada MBG, Pak, rakyat desa udah sering makan telur ayam, bahkan bosan orang itu, Pak. Bosan kali makan telur ayam, Pak, ya. Nggak usah pala ada MBG, Pak. Orang tuh udah sehat-sehat, rakyat desa tuh udah sehat-sehat. Hah? Yang belum pernah dirasakan rakyat desa tuh apa, Bapak mau tahu, Pak? Apa? Makan uang pejabat. Tapi pejabat makan uang rakyat sering. Ya, Pak. Lain kali Pak cari informasi yang bener lah, Pak, ya. Rakyat desa tuh orangnya sehat-sehat. Nggak perlu ada MBG, sehat-sehat, orang tuh makanan orang tuh bergizi-gizi. Ya, Pak, ya. Ini Menteri Desa sudah mengunjungi desa mana aja sih? Saya malah menduga omongan orang ini asbun alias asal bunyi. Yang penting bisa menjilat Prabowo. Begini ya Pak Menteri, saya justru sangat yakin anak-anak desa sangat sering makan telur dan ayam. Sebagai orang desa, saya lihat anak-anak sekarang fisiknya besar-besar. Itu tanda asupan gizinya lebih dari cukup, bukan hanya telur dan ayam. Jadi, jangan menghina orang desa. Sebelum ada MBG, asupan gizinya lebih dari cukup. Dan sampai sekarang pun ratusan mungkin ribuan desa yang belum kebagian MBG. Jadi kok Anda menyimpulkan begitu? Anda Menteri Desa atau Menteri Odong-Odong? Bocah, hari ini gue belanja nih ya sayur stop sama beli daging ayam nih ya sekilo. Soalnya gue kesinggung banget sama bapak-bapak anu tuh ya, yang bilang katanya orang desa mah jarang banget makan telur, jarang banget makan daging ayam. Makanya katanya sekarang syukur alhamdulillah ada MBG, jadinya katanya kerasa manfaatnya. Orang desa, orang kampung bisa makan yang namanya telur sama daging ayam. Bapak, si orang desa, orang kampung nih ya mau nanya. Emang Bapak mikirnya sampai segitunya gitu, Pak? Sebelum adanya yang namanya MBG, kita nih si orang kampung, si orang desa sejarang itukah menurut Bapak makan yang namanya telur sama si daging ayam? Bapak ngomongnya sekate-kate banget soalnya, Pak. Bapak, kita mah orang desa, orang kampung nih ya, kagak ada masalah sama yang namanya embejret ya. Mau ada kek, mau kagak kek ya, ibarat kata nih ya, kalau ada embejret ya alhamdulillah. Kalau kagak ada pun ya kita bersyukur gitu ya. Tapi ini mohon maaf nih ya. Jangan bawa-bawa orang desa ngapa ya dengan mengatasnamakan katanya orang desa mah jarang banget makan telur sama ayam. Buset, kata gua nih ngomong asal jeblak baik nih bapak-bapak ya. Bapak minimal gitu ya kalau jadi orang mah, kalau kagak ngasih, kagak ngebantu, minimal jangan ngerendahin. Lapan kita sebagai orang desa, sebagai orang kampung kesungging Bapak ngomong kayak begitu.
Bilang katanya orang desa sama orang kampung, katanya jarang banget makan telur, jarang banget makan daging ayam. Lah kata gue sekate-kate kalau ngomong. Takutnya si bapak kagak percaya kalau gue orang kampung, orang desa nih. Lihat dewek bae pak nih ya depan rumah gue. Ah tuh ya, tuh jalannya bae belum dicor pak, tuh masih banyak banget kebun bambu ya. Nih ini sawah nih depan rumah gue pak. Ini kampung pak, desa ini, desa ini bukan kota. No pak ya. Orang desa, kita orang desa pak, orang kampung ya. Tapi alhamdulillah pak, telur 1 biji sama daging ayam kita masih bisa makan pak. Katanya mah pejabat, tapi bacotnya lemes banget. Media sosial kembali dibuat gaduh. Sebuah gambar atau sebuah video yang menampilkan Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan orang desa jarang makan telur dan daging ayam. Namun sejak ada MBG, kini mereka bisa merasakan. Video itu beredar luas dan memancing beragam reaksi kemarahan dari emak-emak. Sebagian warganet membenarkan pernyataan itu dengan alasan masih banyak desa yang menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pangan bergizi. Namun tidak sedikit pula yang merasa heran bahkan tersinggung. Benarkah masyarakat desa Indonesia hari ini sedemikian jauh dari telur dan daging ayam? Pertanyaan itu penting diajukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh jika ditelusuri. Menteri Desa memang pernah menyampaikan pernyataan yang substansinya serupa ketika menjelaskan MBG. Menurutnya masih ada masyarakat desa yang jarang mengkonsumsi telur dan daging ayam. Karena faktor ekonomi maupun keterbatasan akses, kehadiran MBG menurut pemerintah diharapkan mampu memperbaiki kondisi tersebut. Tetapi apakah gambaran itu mewakili seluruh desa di Indonesia? Disinilah perdebatan bermula. Desa Indonesia tahun 2026 bukanlah desa puluhan tahun silam. Banyak desa telah berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ada desa yang menjadi sentra ayam petelur, penghasil jagung, pemasok sapi, hingga lumbung pangan bagi kota-kota besar. Ironis jika masyarakat yang menghasilkan telur justru dianggap tidak pernah menikmatinya. Di NTB misalnya, masyarakat desa telah lama hidup berdampingan dengan peternakan ayam, sapi, kambing, dan hasil pertanian yang melimpah. Telur dan daging memang bukan menu yang disantap setiap hari oleh semua keluarga. Tetapi menyatakan bahwa orang desa secara umum jarang memakannya tentu membutuhkan penjelasan yang lebih proporsional. Namun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata. Di sejumlah wilayah terpencil terjadi persoalan gizi yang nyata. Daya beli masyarakat yang rendah, distribusi pangan yang mahal, dan ketimpangan pembangunan menyebabkan masih ada anak-anak yang belum memperoleh asupan protein hewani secara memadai. Karena itu, program MBG tetap memiliki urgensi sosial yang kuat. Yang perlu dijaga adalah narasinya. Membantu masyarakat desa bukan berarti menggambarkan desa sebagai ruang kemiskinan yang seragam. Sebab desa Indonesia sangat beragam, ada yang tertinggal, ada yang berkembang, dan ada pula yang menjadi penyangga utama ketahanan pangan nasional. Mungkin yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat desa yang belum memperoleh akses gizi yang memadai, bukan bahwa orang desa pada umumnya jarang makan telur dan daging. Sebab pada akhirnya desa bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Desa adalah produsen pangan, penjaga tradisi, sekaligus fondasi kehidupan bangsa. Pak Menteri, semenjak ada MBG, anak-anak yang di kampung bisa merasakan gimana rasanya telur dan daging. Nyeneh, ya, tak bilangin, Pak, jangankan telur, daging aja nggak usah beli kalau di kampung. Nih, tak tunjukin. Pasukan daging ini Pak nih, tinggal nangkep.
banyak. Kata bapak ini, orang desa itu jarang makan telur dan daging ayam ya. Sejak ada MBG, mereka merasakan. Pak, silakan Pak. Tinggal di rumahku Pak ya. Bahkan kita itu hampir setiap hari loh. Kalau cuman daging ayam ya kan, sama telur itu bisa kok Pak. Ya bisa. Jadi kalau bisa Pak, MBG-nya itu diuangkan saja lah Pak ya. Biar bisa makan daging sapi Pak ya. Kalau diuangkan Pak, uang 15.000 itu Pak, kalau di desa aku itu daging itu sudah bisa dibeli ya dengan harga 10.000 ya. Udahlah Pak, program MBG diuangkan saja Pak, itu lebih bagus ya. Dan itu nanti nggak akan mungkin dikorupsi orang tua, itu tidak akan mungkin Pak ya. Bahkan orang tua itu rela nggak makan, yang penting anaknya itu makan loh Pak ya. Kalau cuman telur sama daging ayam itu mampu Pak kita Pak. Iki loh guys, kok bisa-bisanya Bapak Menteri Desa ini loh, kok bilang katanya wong desa iku ora tau mangan endhog, terus ora tau mangan daging. Terus semenjak ada MBG, wong desa iku iso mangan daging karo endhog. Kok ya lucu. Lah wong desa iku duwe pitik dhewe ning omah, Pak. Iso ngendhog, terus pitike ya iso disembelih, iso dipangan. Kok iso-isone sampean menghina wong desa jere ora tau mangan ndhog, ora tau mangan telur. Kok iya iso aneh-aneh to sing diomong perkara MBG wae. Aduh. Kok gedeng aku, Pak. Mentang-mentang lu duduk di kursi mantri. Lah, nih kalau rakyat gedeg mak lu nih, lu bisa diturunin. Sembarang kata lu bilang orang desa kita jarang makan ayam. Sekalinya kita mau makan daging juga tiap hari bisa. Kita tuh rata-ratanya orang desa itu punya daging. Apa? Kita miara kambing, kita miara kebau, kita miara sapi, kita miara ayam. Sekali kita mau potong sehari aja nggak susah, nggak belangsak. Sembarangan lu kate. Lu kate orang desa jarang makan ayam, baru setelah MBG kita makan ayam. Cangkem.